Jadi supaya 4 suku yang tidak nol ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada dua pembahasan di dalam mata kuliah persamaan diferensial lanjut, yaitu menyelesaikan dengan transformasi Laplace, menyelesaikan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace. Yang kedua adalah menyelesaikan persamaan diferensial berbentuk deret ya. Jadi penyelesaian berbentuk deret. Jadi dua materi yang kita pelajari di tengah semester pertama dan tengah semester kedua. Jadi tengah semester pertama berarti yang transformasi Laplace. Tengah semester kedua yang deret ya. Oke, ini kalau RPS-nya kemarin Bu Hola RPS-nya ikut ikut merevisi nggak kemarin yang dengan Bu Nur Asri ya? Bu Hola sudah join? Belum join ya Bu Hola ya? Sudah Pak, sudah Pak, Sudah. Nah, untuk sudah Pak. RPS kemarin ikut ikut merevisi dengan Bu Asri, Nur Asri, Bu Hola ikut merevisi tidak? Kalau PDL enggak Pak. Ya, enggak ya. Saya kebagian Teobil sama Stat Nonpar. Nah, ya. Ya, jadi kalau di SSO kemarin sudah di input ya yang dari saya buka di SSO aja. Kalau di SSO sih sudah masuk Pak. Waktu itu saya udah cek. Ya, ya. Ya, PD lanjut ya ini yang di sini ya berarti persamaan diferensial lanjut ini. Kita lihat materinya ya. Nah, di sini ada jadi di bagian awal jadi setengah semester ini membahas tentang penyelesaian transformasi Laplace menggunakan dan menyelesaikan persamaan diferensial dengan nilai awal dengan transformasi Laplace ya. Jadi mulai dari pengertian transformasi Laplace, sifat-sifat transformasi Laplace, kemudian aplikasi sifat-sifat transformasi Laplace, kemudian inverse transformasi Laplace, ada menyelesaikan masalah nilai awal ya ini dengan transformasi Laplace ya. Kemudian transformasi Laplace dan inverse fungsi-fungsi khusus ya. Jadi nanti yang di awal ini kan untuk fungsi-fungsi yang biasa ya, seperti fungsi aljabar gitu ya, bentuk-bentuk yang fungsi polinom, fungsi rasional ya, fungsi trigonometri mungkin ya. Nah, kalau fungsi-fungsi khusus ini nanti ada ya bermacam-macam ya fungsi fungsi apa namanya fungsi tangga ya dan sebagainya ya nanti kita lihat ya. Kemudian ada konvolusi ya. Jadi kalau
konvolusi ini kalau kita melakukan transformasi Laplace ada sifat misalnya transformasi Laplace dari fungsi f ditambah fungsi g. Ya, itu adalah transformasi Laplace f ditambah transformasi Laplace g ya. Tapi kalau untuk kali ya transformasi Laplace dari fungsi f kali fungsi g. Nah, ini yang sangat sangat apa namanya harus diperhatikan bahwa tidak berlaku sifat bahwa transformasi Laplace dari f kali g itu sama dengan transformasi Laplace dari f dikalikan transformasi Laplace dari g. Itu nggak berlaku ya. Jadi tidak berlaku ya. Jadi perkaliannya ya. Jadi kalau penjumlahan pengurangan berlaku ya. Sifat linear berlaku. Cuma untuk perkalian tidak berlaku. Nah, yang perkalian itu menjadi perkalian yang dikondisikan ya. Jadi itu namanya konvolusi nanti. Mirip dengan perkalian ya. Jadi kalau ada fungsi f dikalikan atau dilakukan konvolusi dengan fungsi g ya. Jadi perkaliannya perkalian konvolusi ya. F konvolusi g ya. Nah, nanti transformasi Laplace-nya menjadi transformasi Laplace dari F dikalikan transformasi Laplace dari G ya. Jadi kalinya kali biasa ya. Jadi fungsinya itu dikalikan kali konvolusi namanya, jadi bukan kali ya. Jadi ada pendefinisian operasi konvolusi itu ya. Jadi menggunakan notasi bintang ya. Jadi fungsi F bintang fungsi B ya. Jadi itu konvolusi tapi bukan kali ya. Nah nanti itu mengarah ke transformasi Laplace-nya adalah menjadi perkalian ya. Karena itu untuk menutup ya kekurangan bahwa sifat perkaliannya tidak berlaku. Ya, jadi nanti yang kita pelajari setengah semester pertama adalah arahnya adalah menyelesaikan transformasi Laplace dan menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace. Nah, kemudian yang di setengah semester yang kedua ini menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan deret ya, atau penyelesaian berbentuk deret ya. Penyelesaian transformasi Laplace berbentuk deret. Ini nanti setengah semester kita pelajari ada deret pangkat ya ini awalnya ya jadi mengenal deret sebenarnya deret sudah dipelajari juga di kalkulus ya kalkulus apa kalkulus berubah banyak ya deretnya masuknya di situ ya jadi ada deret Taylor deret Maclaurin ya jadi ada konvergensinya di mana ya jadi himpunan kekonvergenan atau daerah kekonvergensiannya. Nah, kemudian solusi deret dari persamaan diferensial linear ya. Jadi solusi berbentuk deret. Jadi solusinya berbentuk sigma ya, sigma AN X pangkat N ya. Kemudian ada persamaan dengan Cauchy analitik ya. Kemudian ada persamaan Cauchy Euler, metode Frobenius ya. Nah, solusi kedua yang bebas linear ya. Jadi ini pembahasan setengah semester ya. Tentu masalah berbentuk deret ya. Penyelesaian penyelesaian persamaan diferensial lanjut menggunakan deret atau berbentuk deret. Ya, jadi itu arahnya ya. Jadi kalau sumbernya itu dari buku nah ini yang utama sebenarnya ini ya yang nomor 3 ini fundamental of differential equation and boundary value problem. Jadi dari buku nomor 3 ini nanti yang dibahas hanya dua bab ya bab 7 dan bab 8. Jadi dua bab saja. Bab 7 transformasi Laplace, bab 8 solusi deret ya.
Jadi kalau yang nomor satu itu untuk buku yang PDE ya sebetulnya di situ ya. Jadi yang referensi utama ini ya. Jadi differential of fundamental differential equation in Van der Waals program ya. Jadi Ken Nagel tahun 94. Jadi ini sebenarnya sudah lama-lama ya. Jadi termasuk buku yang lama. Jadi tadi di sini kalau kita download itu e-booknya apakah masih ada ya, ini dulu saya ambil pas sudah nggak ada ya, sudah hilang linknya ya. Dulu ada. Ya, saya dulu pernah download. Jadi kalau ada yang mau nanti kalau pas luring ya bisa di copy. Jadi bukunya ini ordinary differential. Ya ini ya bukunya edisi ke 9 8. Jadi kita bahas di bab 7. Nah, di sini bab 7 transformasi Laplace. Kemudian dan bab 8. Bab 8 ini solusi deretnya. Jadi kalau mau dicetak, boleh cetak di bab 7 dan bab 8 ya. Jadi kalau pakai e-book ini kan kalau pakai HP kan susah juga ya, pakai laptop ya, dan bukanya ya. Nah ini untuk PowerPoint-nya juga sebenarnya hanya saya potong-potong dari buku ini ya. Nanti kalau Bu Ola mau memperbarui PPT-nya ya monggo ya. Jadi silakan. Jadi supaya lebih baik ya. Jadi kan ini hanya saya ambil dari memotong-motong yang ada di buku sini. Jadi saya nggak ngetik sendiri ya. Itu karena memang di learning learning online ini kan dulu kan kita punya di MCL namanya ya dulu ya. Kita sudah buat web sendiri MCL sebelum UNJ menyediakan online learning ya. Online learning UNJ kan belum lama karena ada pandemi itu ya. Ya, jadi dulu di MCL, nah kemudian pas ada error di servernya, nah ternyata file-filenya hilang ya. Jadi PPT yang lama hilang, ya. Saya juga udah nggak punya apa namanya backup di hard disknya. Dulu saya juga komputernya pernah kebanjiran di tahun 2000 ya udah hilang semua. Jadi kerendam jadi hard disknya juga rusak ya. Nah, jadi nggak punya data sehingga ya saya buat sendiri ya, buat lagi gitu, buat laginya kan dalam waktu singkat mau buat ngajar ya satu-satunya
Cara yang mudah adalah dari buku langsung saya crop ya, saya cropping, potong-potong, saya masukkan ke PPT ya, dan juga untuk soalnya juga saya potong dari soal latihan yang ada di situ ya. Yang penting bisa kita gunakan untuk belajar ya. Jadi ya saya berharap nanti Bu Ola ini bisa memperbarui ya, supaya lebih baik ya. Oke, mungkin kalau yang ininya ya, yang penilaiannya kemarin seperti apa? Penilaian ada di sini ya. Eh, ada di mana penilaian? Deskripsi. Ya kalau penilaian yang awalnya sih ini ya, eh, ada tugas individu kan banyak ya, jadi 30, kemudian UTS-nya 35, UAS-nya 35 itu yang awal ya. Nah kemarin karena ini diminta untuk membuat rancangan yang baru, nah rancangan yang baru itu kan sebenarnya arahnya supaya ada aktivitas project ya atau pemecahan kasus ya, sehingga bisa mencapai minimal penilaian dari proyek itu 50% ya. Jadi ini aktivitas partisipasi dan proyek ini 30 sama 20 ya. Jadi 50 sehingga UTS, UAS dan penilaian yang lain itu cuma 50% ya. Tapi ini eh, masih belum ini ya, belum fix ya kalau yang di sini. Jadi kalau yang lama ya itu 30, 35, 35 ya. Nanti kita akan berdiskusi dulu ya untuk penilaiannya ini ya, kita karena ada tim ya, jadi saya tidak bisa menentukan sendiri ya. Ini yang edit juga ya kemarin tuh Bu Nur Asri ya. Jadi kalau saya yang di kalkulus itu saya buat yang tugas harian ini kan masuknya di ini tugas aktivitas partisipatif dan tugas individu ya. Jadi menjadi yang di sini tugas hariannya 0 ya. Kemudian ini UTS-nya 25, kemudian di sini 30 sama 20 ya. Tidak lebih partisipatif dan individu itu 30 ya. Aktivitas partisipatif itu ya meliputi ada eh, berdiskusi ya, jadi aktivitas berdiskusi, kemudian ada tugas individu ya. Jadi dari dua itu ya menjadi aktivitas partisipatif ya. Ya jadi kalau yang saya ini saya buat ini 0, tapi tugas harian ini masuk di sini ya. Ini menjadi tugas individu masuk di aktivitas partisipasi ya. Karena memang kerja mandiri dan kerja kelompok ya di situ ya. Kalau proyeknya di kelompok. Nah ini eh, belum tahu saya yang
proyeknya proyek apa ya nanti di pertemuan berapa ya. Jadi ini Bu Nur Asti yang kemarin ngedit, nanti saya akan lihat dulu ya. Jadi intinya materi utamanya ya sama ya, dua itu tadi ya, dua bagian atau dua materi besar ya. Menyelesaikan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace dan menyelesaikan persamaan diferensial berbentuk deret. Oke, ada pertanyaan mungkin dari pelaksanaan perkuliahan seperti itu. Jadi nanti kan kita selang-seling ya, luring dan daring ya. Jadi minggu ini daring berarti minggu depan luring ya. Jadi pelaksanaannya kalau daring ya kita bahas dari materi dari presentasi, kemudian ada referensi dari web yang lain, ada mungkin video ya. Di keperluan satu ini nggak ada video ya, nanti bisa dicari ya videonya yang berkaitan dengan materi itu. Kemudian ada bahan diskusi ini, forum diskusi, kemudian tugas individu. Jadi antara forum diskusi ini aktivitas partisipatif ya, dengan tugas individu ya. Ini menjadi satu ya, kesatuan yang tadi 30% ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Belum ada Pak untuk pertanyaan. Oke, kalau belum ada kita coba mulai di materinya ya. Kok ini pertemuan kedua? Nah, pertemuan pertama, ya ini tadi saya panggil. Oh, pertemuan dua. Pertemuan pertama yang ini. Nah, ini materi pertama, pertemuan pertama. Jadi mengenal transformasi Laplace dulu ya. Apa itu transformasi Laplace? Bagaimana kita eh, mengubah suatu fungsi ke fungsi yang lain ya, yang kita namakan transformasi Laplace ya. Jadi nanti arahnya seperti ini ya. Jadi kalau sebelumnya kan initial value problem, jadi initial value problem atau IVP ya, itu dalam persamaan JT misalnya Y-nya kecil ya. Jadi ini kalau dalam permasalahan nyata kan T-nya itu variabel waktu ya. Jadi Y itu ya variabel yang terikat ya dengan waktu tadi ya. Misalnya Y-nya itu populasi ya, atau Y-nya itu eh, bisa juga bermacam-macam ya. Di situ ya ada populasi, ada mungkin banyaknya bakteri ya, atau mungkin berupa nilai investasi ya. Jadi kan intinya kan Y-nya itu variabel terikat yang terikat pada variabel waktu ya.
Jadi kalau ada DYDD artinya kan perubahan Y terhadap perubahan waktu ya. Kalau Y-nya populasi ya perubahan populasi terhadap perubahan waktu ya. Kalau Y-nya nilai investasi ya perubahan nilai investasi terhadap perubahan waktu ya dan sebagainya ya. Jadi ini adalah masalah persamaan diferensial dengan nilai awal. Jadi pada saat awalnya berarti pada saat T sama dengan 0 nilainya berapa gitu ya. Pada saat T-nya sama dengan 0 nilai Y-nya berapa atau nilai Y aksennya berapa ya. Jadi nanti kalau tingkatnya tingkat 2 berarti yang diketahui harus 2 ya. Nilai awalnya Y0 dan Y aksen 0 gitu ya. Kalau tingkat 1 ya yang diketahui hanya Y0 saja gitu ya. Nilai awalnya ya. Nah, kalau di PD elementer yang kita pelajari sebelumnya, itu untuk menyelesaikan initial value problem ini kan kita selesaikan dengan cara yang sudah kita pelajari ya, mengajarkan penyelesaian umum ya. Jadi kita cari penyelesaian umumnya dulu ya. Kalau kalau yang di PDE ya, kalau sudah ketemu penyelesaian umum, baru dimasukkan nilai awalnya tadi pada saat T sama dengan 0, maka Y-nya berapa ya. Nanti akan ketemu nilai C-nya ya. Jadi konstanta sembarangnya bisa menjadi konstanta tertentu sehingga menjadi penyelesaian khusus ya. Jadi penyelesaian khususnya berarti YT ini ya. Jadi kalau dengan cara yang kita lakukan dari sini langsung memperoleh YT dengan melalui penyelesaian umum dulu baru penyelesaian khusus ya YT-nya. Tapi kalau di proses yang nanti akan kita pelajari di setengah semester ini, jadi kita lakukan transformasi Laplace dari initial value problem ini. Jadi kan ini persamaan ya, kita transformasi Laplace pada setiap sukunya ya, baik di kalau persamaan kan ada ruas kiri, ruas kanan ya, ruas kiri dan ruas kanan semuanya ditransformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace-nya kalau Y kecil menjadi Y besar ya, variabel T menjadi variabel S ya. Ya, jadi menjadi variabel yang baru ya, Y besar S ya. Nah, jadi dari transformasi Laplace ruas kiri, ruas kanan bisa kita lakukan manipulasi aljabar ya di situ ya, disederhanakan kemudian ditulis dalam bentuk YS sama dengan ya fungsi S kan di situ ya. Jadi sebelah kanannya ya berarti variabel S ya, YS sama dengan bentuk rumusan dari S ya di sebelah kanannya. Nah kalau sudah kita peroleh YS itu, ini kan fungsi yang hasil transformasi Laplace kan. Jadi bukan fungsi yang aslinya yang kita mau selesaikan ya, tapi hasil transformasi Laplace. Nah sehingga untuk memperoleh fungsi aslinya ya kita harus invers ya. YS itu menjadi Y kecil T ya. Jadi ada invers transformasi Laplace. Ya, jadi di sini sudah diperoleh ya YT-nya. Jadi ini adalah penyelesaian dari initial value problem yang ini. Nah, untuk menyelesaikan melalui transformasi Laplace, manipulasi aljabar, ketemu YS, kemudian diinvers transformasi Laplace menjadi YT ya. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, jadi untuk bisa melaksanakan ini berarti kita harus tahu dulu transformasi Laplace ya. Jadi kita mulai dari langkah di sini. Transformasi Laplace itu seperti apa ya? Nah, itu untuk mengubah dari variabel Y kecil T kecil menjadi Y besar S ya. Nah, kita lihat dulu definisi dari transformasi Laplace. Kita punya fungsi Ft ya, fungsi yang terdefinisi pada interval 0 tak hingga. Transformasi dari Laplace dari F itu adalah fungsi F besar yang didefinisikan sebagai ya, kalau dengan untuk integral ini Fs
Didefinisikan sebagai integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST FT dt. Nah, ini adalah transformasi Laplace ya. Definisi dari transformasi Laplace. Nah, jangan kaget nanti kalau misalnya ada buku yang membahasnya bukan integral dari 0 sampai tak hingga, tapi dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Ya ada buku yang mendefinisikannya seperti itu ya, yang lebih luas ya. Tapi kalau di sini mengambil mulainya dari 0 ya sampai tak hingga. Ya. Ya, jadi nanti kalau FT-nya misalnya konstanta, maka nanti hasilnya apa ya? Kita bisa lihat ya. Kalau FT-nya misalnya sama dengan T saja, nanti hasilnya seperti apa ya. Jadi dengan menentukan integralnya. Jadi ini integral tak wajar jadinya ya. Karena batasnya dari 0 sampai tak hingga. Untuk menghitungnya kita harus gunakan limit ya. Ini integral tak wajar. Jadi ini Fs ini adalah fungsi hasil transformasi Laplace. Domainnya adalah semua nilai S yang mana integral ya. Fs itu integralnya ada ya. Nah, notasinya dari transformasi Laplace ya, F besar itu ditulis sebagai LF seperti itu ya, notasi transformasi Laplace dari fungsi F kecil ya, menjadi F besar ya. Nah, ini contoh tentukan transformasi Laplace dari satu ya. Ini saya nggak bisa coret-coret, ini colokan saya dipakai, ya pakai ini ya. Atau saya pakai mic biasa aja, ini kayak pakai mic grip on tapi colokannya ke laptop menutup USB yang bisa dipakai untuk itu ya, untuk coret. Cek, cek satu. Sudah dengar ya suara saya? Terdengar Bapak. Dengar. Ya, jadi ini ganti mikrofon mau pakai untuk coret-coret ya. Jadi USB-nya oke ya. Jadi pen. Jadi ini fungsi FT-nya ini ya. Nah, kalau kita transformasi Laplace kan di sini Fs ya, sama dengan integral dari 0 tak hingga ya pangkat min ST kali ini FT-nya ini tadi ya, fungsinya ya.
Ya, jadi integral dari ini, ya ini kan karena integral tak wajar, jadi ini pakainya limit ya. Ini jadi n, ini. Nah, integral dari ini min 1/s pangkat min st ya. Jadi ini ya. Jadi kalau di integral min 1/s pangkat min st batasnya dari 0 sampai n ya. Jadi dimasukkan jadi ini. N menuju tak hingga. Ya, jadi 1/s ini tetap ya. Jadi ini 1/s dikurangi limit dari yang ini menjadi 0 ya. Kenapa limitnya jadi 0? Karena kan pangkat min Sn ya. Kalau n-nya menuju tak hingga itu kan pangkat negatif ya. Dengan catatan S-nya juga harus positif ya. Lebih dari 0 ya. Jadi ini kalau S-nya positif maka untuk n menuju tak hingga ini limit ininya 0 ya. Jadi yang ini ya. Jadi 0 ya. Tapi kalau ini S-nya tidak diberi syarat positif ya nanti kalau misalnya S-nya negatif ini menjadi tak hingga ya. Menjadi berkat. Nah, jadi Fs itu menjadi 1/s ya. Dengan catatan ini syaratnya ya. S-nya harus positif. Kalau S-nya negatif divergen ya. Ini di bawah diberi keterangan ya. Kalau S-nya negatif divergen atau 0 juga termasuk divergen. Ini bisa dipahami. Jadi transformasi lapas dari Ft sama dengan 1 fungsi konstan itu adalah Fs sama dengan 1/s. Nah, ini contoh pertama. Nah, contoh kedua kalau Ft-nya adalah pangkat min AT. Jadi ini. Nah, kalau dimasukkan di sini, kan ini perkalian ya. Jadi Fc-nya masuk di sini. Dan ini menjadi pangkat A dikurangi S ya. Atau min S min A ya. Kalau mau dibalik ini nggak ada min di depan ya A dikurang S sama ya. Nah, kalau diintegralkan seperti tadi ya, batasnya dari 0 sampai N, kemudian menjadi limit ini ya, ini hasil integralnya. N masuk dikurangi 0 masuk ya, jadi seperti ini. Nah, limitnya untuk ini kan tetap ya, yang ini kan tetap ya. Nah, yang ini supaya menuju 0 berarti syaratnya S-nya harus lebih dari A. Jadi kalau S-nya lebih dari A, maka limit ini jadi 0 ya. Dia konvergen. Tapi kalau S-nya kurang dari atau sama dengan A, maka ini divergen. Jadi ini. Bisa dipahami ini. Jadi hasil Fs-nya adalah 1/s min A. Ini transformasi Laplace dari fungsi pangkat AT. Ini adalah 1/s min A. Jadi biasanya kalau dituliskan ini menjadi Laplace dari AT bersama dengan 1/s min A. Ya. Ada yang belum jelas mungkin di sini? Bagaimana mentransformasi Laplace dari Ft sama dengan pangkat AT. Kalau tadi kan Ft sama dengan 1 ya. Transformasi Laplace-nya adalah 1/s. Kalau ini Ft sama dengan pangkat AT, transformasinya 1/s min A. Ya mirip ya. Kemudian untuk sinus ya. Nah, untuk sinus ini agak panjang. Ya, coba dicoret-coret ya. Integral dari sin bt-nya.
Integral dari E pangkat min ST sin BT. Jadi integralnya hasilnya ini ya. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau di teknik pengintegralan itu dengan teknik apa? Ada yang tahu mungkin? Harus pakai ya, Pak. Ya, jadi pengintegralan parsial ya. Ada yang bisa menguraikan pengintegralan parsialnya menjadi bentuk itu? Panjang banget, Pak. Ya, panjang nih. Nah, yang lain ada kebayang nggak bagaimana menguraikan menjadi itu? Jadi pengintegralan parsial kan boleh dilakukan berkali-kali ya. Nah, kalau yang kasus ini ya kan biasanya pengintegralan parsial kan setelah diintegralkan sebagian ada sisanya. Nah, sisanya harus lebih sederhana dari yang sebelumnya ya. Kalau lebih rumit nggak akan bisa ya. Nah, kalau sama tingkatannya ya, contoh yang ini itu sama ya, karena dia bolak-balik aja sin cos gitu ya. Nah, itu bisa kita akali supaya menjadi integralnya ada ya. Jadi hasilnya di situ B di integral dari sin BT itu adalah B dibagi S kuadrat plus B kuadrat. Syaratnya adalah S-nya positif. Ya, coba deh cara-cara dulu supaya ini ya. Kalau hanya percaya saja ya nanti repot ya. Ya, Pak. Ya, silakan dicoba-coba dulu ya. Oke, saya tak minum dulu nih, agak-agak ngantuk rasanya tuh. Siang-siang malam tadi ada tugas ngoreksi yang PPG. Sampai jam 12 sudah nggak kuat tidur. Jadi saya jam segini ngantuk. Ya, kalau ada yang sudah dapat ya, jadi ada coret-coretannya boleh tampilkan ya. Atau kalau mau nyoret di sini, ya tapi harus pakai itu ya. Ini kalau ada yang pakai pen di rumah boleh. Itu kan ada anotasinya ini ya. Jadi bisa ya. Itu saya klik anotasinya.
Ada yang menampilkan? Lagi dicoret-coret, Pak. Nah, Jadi tadi itu integral E pangkat min ST sin PT dt. Jika pengintegralan parsial kan penulisannya agak boleh nggak dipakai misalan, pemisalan kan bisa ya. Jadi kita ubah-ubah bentuknya aja ya supaya membentuk integral UDV ya. Jadi kalau ini kan boleh saya tulis menjadi integral sin PT D dari E pangkat min ST ya. Nah, tapi ini harus, kalau ini diturunkan kan menjadi E pangkat min ST dikalikan min S kan. Ya, berarti kalau diintegralkan berarti ada min 1/S di sini ya. Jadi ini boleh saya geser sini, ini min 1/S. Ya, kan boleh ditulis ini kan ya. Ya, jadi ini bisa kita anggap sebagai U, ini bisa kita anggap sebagai V ya, integral UdV. Berarti di sini min 1/S dalam kurung, nah ini U kali V ya. Jadi E pangkat min ST sin PT dikurangi integral E pangkat min ST D dari sin PT kan. Jadi seperti ini. Ya, jadi kan ini UdV dikurangi integral VDU ya. VDU ya. Jadi U kali V dikurangi integral VDU. U-nya yang ini ya. Jadi U kali V, jadi U-nya yang sin PT, V-nya E pangkat min ST, dikurangi integral V E pangkat min ST dV ya. Ini V-nya. Jadi VDU ya. DU-nya adalah sin PT. Ya, jadi ini kalau diuraikan menjadi min 1/S E pangkat min ST sin PT ini menjadi kalikan, ini kan menjadi plus ya. Integral turun dari sini apa? Cos kan ya. Jadi menjadi B E pangkat min ST cos PT ya. Nah, seperti ini. Kan B-nya ini konstanta boleh tulis di luar ya. E pangkat min ST sin PT ini ditambah B per S.
Nah, ini kalau dibuat E pangkat min ST dipindahkan lagi ke kanan, jadi menjadi D E pangkat min ST, berarti dikalikan min 1/S lagi. Jadi dikalikan min 1/S integral cos BT DE pangkat min ST, ya, menjadi seperti ini. Nah, itu kan parsial lagi di situ ya. Kalau tadi kan integral sin BT DE pangkat min ST, kalau ini integral cos BT DE pangkat min sin E pangkat min ST ya. Ya, jadi menjadi min 1/S E pangkat min ST sin BT ini menjadi min B per S kuadrat. Nah, ini integral U dV kan, jadi U kali B, jadi E pangkat min ST cos BT. Min menjadi plus ya, B per S kuadrat integral dari E pangkat min ST jadi D cos BT. Jadi D dari cos BT. Kan turunan dari cos BT kan menjadi min B sin BT DT ya. Jadi ini sudah langsung saya. Jadi D dari cos BT-nya menjadi min B sin BT DT ya. Turunan dari cos kan min sin ya. Jadi ini kurung ya supaya enggak dikira pengurangannya. Nah, jadi menjadi E pangkat min ST sin BT ini menjadi B per S kuadrat E pangkat min ST cos BT. Nah, ini menjadi min B kuadrat per S kuadrat integral E pangkat min ST sin BT DT. Jadi ini kembali ke bentuk semula ya, yang ini ya, bentuk yang sama dengan yang ini. Ini kan boleh satu di bawah ya. Integral E pangkat min ST. Ya, jadi ini bentuk yang sama dengan ini. Berarti yang sebelah kanan ini boleh saya pindah ke kiri. Menjadi 1 ditambah B per S kuadrat ya. B kuadrat per S kuadrat. Jadi yang ini tadi saya pindah ke sana ya. Jadi ini saya pindah ke kiri. Saya gabung dengan yang ke kiri karena itu sama-sama integralnya E pangkat min ST sin BT. Jadikan 1. Jadi 1 ini karena min pindah ke kanan ke kiri menjadi plus ya. Integral min ST sama dengan min 1/S E pangkat min ST. Kalau ini dikeluarkan berarti yang di dalam sini apa? Sin BT. Ini 1/S ini berarti B per S ya. Min B per S cos BT. Ya, jadi integralnya begitu tentukan. Jadi integral E pangkat min ST sin BT DT menjadi ini menjadi boleh ditulis menjadi S kuadrat dibagi S kuadrat per B kuadrat ya.
dikalikan dengan ini min super S pangkat min ST ini menjadi sin PT B per S cos PT. Ya, ini kalikan kurang bisa. Nah, ini kalau dikalikan lagi menjadi ini menjadi min S kuadrat plus B kuadrat ini menjadi sin PT BE per S cos PT. Ini boleh saya kalikan S supaya nggak ada penyebut S di sini. Kalikan atau S-nya ini saya kalikan ke situ ya. Jadi min 1 per S kuadrat per B kuadrat ini menjadi S min P cos PT. Ya. Hasilnya itu sama enggak dengan tadi? Sama ya. Oh, tadi min-minnya di situ ini tadi min semua kan ya. Min semua dikeluarkan min yang ini plus ya. Berarti ini tadi di sini plus ya. Iya. Ya itu min satunya ditulis di depan ya. Min satunya ditulis di depan. Kalau ini kan minnya di dalam ya. Sama ya. Ada yang hasilnya berbeda? Ya memang panjang ya untuk pengintegralan parsial. Nah, penulisannya juga mungkin beda-beda ya. Ada yang menuliskannya nggak seperti saya ini. Ada yang bentuknya lain ya. Silahkan aja ya. Yang penting hasil akhirnya benar ya. Ada pertanyaan mungkin untuk menentukan integralnya ini? Belum ada pertanyaan dari saya, Pak. Iya. Nah, kemudian kalau udah nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Jadi ini tadi hanya menentukan hasil yang ini tadi. Jadi yang saya beri tanda kurung itu. Kemudian dimasukkan N, dikurangi masukkan 0. Kemudian dihitung limit ya. Hasilnya B dibagi S kuadrat plus B kuadrat ya. Jadi Laplace dari sin BT adalah B dibagi S kuadrat ditambah B kuadrat.
Dengan cara mirip nanti kalau kita cari Laplace dari cos PT itu adalah menjadi S dibagi S kuadrat plus B kuadrat. Ya. Jadi menjadi bukan B di atas tapi S-nya yang di atas. Nah kalau bentuknya fungsi yang ini piecewise continue ya bentuk fungsinya sepotong dari 0 sampai 5, dari 5 sampai 10, kemudian dari yang lebih dari 10 ya. Dari 10 ada yang di bawah. Nah, untuk menghitung transformasi Laplace dari fungsi yang seperti ini ya kita harus hitung integralnya itu sepotong-sepotong ya, ditambahkan ya. Jadi potongan pertama 2 dimasukkan. Yang potongan kedua itu kan 0 ya, dikalikan 0 ya enggak pengaruh yang 0 di sini ya. Nah, yang ini kan hasilnya 0 ya, karena 0 kali ya. Nah, yang ini kan hasilnya ini ya. Nah, sedangkan yang ini itu hasilnya yang ini. Ya, jadi hasil akhirnya itu ya. Ada yang bingung mungkin boleh tanya ya. Silahkan di coret-coret deh kalau memang nggak paham, silahkan boleh ditanyakan. Yang di bagian mana yang nggak paham. Ya, jadi ini teknik pengintegralan juga harus dilihat-lihat lagi ya, supaya nanti kalau ada bentuk integral yang agak sulit ya bisa menyelesaikan ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini mikrofonnya saya naikkan volumenya. Jadi mungkin agak kecil ya. Tapi kalau ada noise di luar, rame ikut masuk. Lanjut ya. Permisi Kak, Hmm. maaf, Ya, saya mungkin masih ada kurang jelas ya. ya. Mengapa ini kan mungkin dari saya masih kurang jelas nih, mengapa ini setelah diintegralkan ini sifatnya menjadi gini ya Pak, 2 per S min 2 dikali min 5S per S. Padahal menurut saya kalau setelah diintegralkan itu tidak seperti ini Pak. Ya, jadi kita coba hitung ya. Jadi yang ini ya, integral dari integral dari 0 sampai 5. Jadi yang ini dulu yang pertama ini. E pangkat min ST dt ya. Berarti ini min 1 per S
sepak S dikali E pangkat min ST ST. Nah, seperti itu. pangkatnya 0 sampai 5 ya. Berarti min super S ini masuk ke ini 5, berarti E pangkat min Min 5S 5T. min 5S yang diganti T-nya ya, dikurangi 0 masuk di sini kan 1 ya, jadi menjadi ini ya, jadi menjadi plus 0 masuk di sini super S ya, pangkat 0 kan 1 ya. Sama enggak? Jadi ini kan ada 2, berarti ini kan Sama, Pak. Sama, sudah jelas. iya. Kemudian yang kanan ini di limit yang sebelah sini menjadi 0 ya, yang ada N-nya ini limitnya menjadi 0 ya. Dengan syarat S-nya harus lebih dari 4 ya. Syaratnya ini S lebih dari 4. Kalau S-nya kurang dari atau sama dengan 4 ya jadi divergen ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Sifat Lanjut. sifat linear ya. Jadi sifat linear kalau ada penjumlahan itu berlaku ya. Jadi transformasi Laplace dari F plus G menjadi transformasi Laplace dari F ditambah transformasi Laplace dari G. Kalau di situ F1, F2 ya berlaku ya. Kemudian transformasi Laplace dari CF, ya C-nya konstanta, C-nya boleh keluar ya. Jadi C kali Laplace dari F ya. Nah, sifat-sifat itu bisa kita gunakan untuk perhitungan yang bersifat linear ya. Jadi buktinya ini ada juga silahkan dilihat bukti dari teorema itu ya, sifat linear ya. Ini contohnya yang untuk perhitungannya. Ini supaya hidden yang atasnya ini biar nggak nutupi. Kayaknya ada di sininya ya. Height-nya. Nah, height apa height video panel ya. Oh ini height with floating meeting control. Nah, betul ya. Ini sifat linear yang digunakan ya. Coba dilihat kalau ada pertanyaan, boleh ya, silahkan bertanya. Kalau ada yang belum jelas. Jadi Laplace dari 11 ya, itu menjadi 11 kali Laplace 1 ya. Laplace 1 tadi kan super S ya. 5, ya, Laplace dari 5 E pangkat 4T menjadi 5 kali Laplace E pangkat 4T ya. E pangkat 4T itu berarti super S min 4 ya. Kemudian min 6 kali Laplace sin 2T. Laplace sin 2T itu berarti 2 dibagi S kuadrat per 2 kuadrat ya. Jadi 4 plus 4 ya. S kuadrat per 4. Jadi 2 dibagi S kuadrat per 4 itu Laplace dari sinus 2T ya. Jadi hasilnya total jadi seperti itu. Jadi sifat linear ya.
Ada yang belum jelas? Belum jelas, silakan. Kira ini nggak ada yang bertanya? Tidak, Pak. Eh, eh, dari saya sudah cukup jelas, Pak. Iya, oke, lanjut. Tinggal mensubstitusi aja dari apa tabel-tabel tabel ketentuannya mungkin. Iya, oke, kita lanjut ya ke tabel ini. Jadi ini kalau di apa cari satu-satu, kemudian hasil tabelnya seperti ini ya. Ini mungkin bentuk-bentuk penting yang nanti bisa digunakan untuk menentukan transformasi Laplace dari fungsi-fungsi yang lebih lebih kompleks lagi, tapi menggunakan sifat-sifat linear tadi ya. Nah, nanti sebetulnya yang ini ada apa namanya sifat lagi ya, sifat shifting ya. Jadi kalau ini misalnya nggak usah dihafal, nah ini ada sifat shifting yang ini mulai dan ini ke bawah ya. Ya, jadi sifat shiftingnya itu kalau Laplace dari Ft sama dengan Fs, kemudian Laplace dari E pangkat At Ft, jadi perkalian ini Laplace-nya itu menjadi Fs min A ya. Ya, jadi ada rumus shifting ya atau pergeseran seperti ini. Jadi ini sifat juga yang nanti yang akan kita pelajari ya. Tapi kalau ini langsung ya. Tapi sebetulnya kalau kita menghemat ya menghafalnya supaya nggak banyak ya kita pakai yang ini tadi ya. Jadi kalau yang ini kan biasa ini kalau T pangkat N kan udah ada di sini ya. Jadi Laplace, jadi ini penggunaannya ini contohnya Laplace dari E pangkat AT T pangkat N ya. Ini bagaimana? Ya, jadi ini bisa ambil dari ini. Jadi Laplace dari T pangkat N itu sama dengan apa? N faktorial dibagi S pangkat N per 1. Nah, ini kan. Nah, kemudian Laplace dari, kan ini kita anggap sebagai Fs ya. Fs-nya ya. Nah, jadi kan menjadi Laplace dari E pangkat AT, T pangkat N, yang menjadi seperti ini S-nya diganti menjadi S min A ya. Jadi ini menjadi N faktorial dibagi S min A pangkat N plus 1 ya. Ya, jadi ini kan ya. Demikian juga untuk E pangkat AT sin dt itu juga sama ya.
Jadi kalau yang ini kan Laplace dari sin PT, mana? Laplace dari ini ya. Ini kan B dibagi S kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, kemudian ini menjadinya apa? Karena ini tadi Laplace dari sin PT ini, berarti Laplace dari perkalian ini menjadi yang ini. Kalau ini sebagai Fs ya, berarti menjadi Fs min A. Jadi S-nya diganti S min A. Jadi di B dibagi, jadi untuk Laplace ini ya. Jadi Laplace dari E pangkat AT sin PT menjadi B dibagi S min A S min A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Ya, jadi itu ya. Ya, jadi ini sifat pergeseran ya sebetulnya ya. Kalau misalnya agak berat menghafal sekian banyak ya, nanti yang dihafal adalah sifat linearnya dipahami ya. Sehingga bisa kita gunakan di bentuk-bentuk yang perkalian dengan E pangkat AT. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian kalau dilihat di soal yang ada di bahan diskusi, nah kalau yang ini kan tadi ini kan menjadi T pangkat 1 ya. Jadi di sini ini Laplace dari T. Ya tadi kan apa? Jadi kalau Laplace dari T pangkat N kan nanti N faktorial ya. Ini menjadi 1 faktorial dibagi S pangkat N N per 1. per 1 ya. N-nya 1. Jadi 1 per 1 ya. Nah, jadi menjadi 1 S kuadrat ya. Ini Laplace dari T ya. Kalau Laplace dari ini, Satu per 6 S min 6. ya, ya, S min 6 ya. Kalau yang T kuadrat, ini, S per 2 kuadrat ditambah B kuadrat atau eh,
2 per S kuadrat tambah Yang T kuadrat ini. yang T kuadrat, Pak. Iya, Iya, maaf. S pangkat 2 ya, Pak? Padi. pangkat. Karena ini N ini Tambah 2. 1, Bapak. Ya, jadi 2 tambah 1. Ya. Iya, Atau pangkat 2 per S pangkat 3 ya. Kalau yang T, E pangkat ini dilepas dari T, E pangkat 3T. Kalau T-nya sendiri kan berarti 1/. Satu faktorial per 1. Ya, jadi 1 faktorial per. Kalau T saja kan S kuadrat kan. Berarti ini digeser ya. S min 3. min Min 3 dalam kurung pangkat kuadrat. 1. Ya. Kalau cos 2T, S per S kuadrat plus 4. S dibagi S kuadrat Plus 4. 4. Kalau ini ada Laplace dari sin kuadrat 2T misalnya. Bagaimana ini? Jadi harus diingat bahwa kalau ada bentuk kuadrat ya, itu kan artinya kali ya, sin 2T kali sin 2T. Nah, perkalian itu tidak berlaku di transformasi Laplace ya. Yang berlaku adalah sifat linear. Berarti sin kuadrat itu harus diubah ke bentuk yang linear ya. Bisa nggak? Jadi diubah dulu bentuknya supaya bisa ditransformasi Laplace. Jadi kalau yang seperti ini tadi kan cos 2T kan bisa ditransformasi Laplace ya. Cos BT juga ya. Sin 2T juga bisa ya. Cos 3T bisa. Nah ini kalau seperti ini harus kita ubah dulu ke. Jadi sin kuadrat ada rumus persamaan trigonometri apa saja ini? 1 min cos kuadrat T. 1 min. Cos kuadrat T. Tapi kalau seperti ini nanti masih ada bentuk cos lagi. Nah ini yang cocok yang mana? Sin kuadrat T ada rumus yang lain? Eh, Cos kuadrat. Apa rumus yang lain ya? Yang bentuknya nanti menjadi linear ya, bentuk linear. Kesamaan Satu min cos 2. 1 1 min cos 4T berarti. Cos 4T. ya. Tapi ada per 2-nya ya, berarti di setengah ya. Yang ini bukan Pak, yang
1/2 kurang 1/2 cos 2 Cos 2T. kan di sininya 2 ya. Berarti di sini menjadi apa? Kalau yang ini, ya benar, yang ini setengah dikurang setengah cos 2T ya. Kalau yang ini 4. berarti 4T ya. Ya, jadi lapas ini kan bisa ya dicari ya. Boleh menjadi setengah kali 1/S dikurangi ini setengah lapas dari cos 4T berarti S dibagi S kuadrat plus 16 ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada bentuk kuadrat itu ya harus kita ubah dulu ya ke bentuk linear ya. Karena transformasi lapas dari perkalian itu tidak berlaku ya. Nah, kalau nomor 9, 10, 11 ya berarti menggunakan integral ya. Jadi menggunakan definisi ya. Karena fungsinya yang definisi space ya, space continue ya. Continuous potong-potong atau space definite ya. Terdefinisi sepotong-sepotong ya. Jadi kalau kita menghitung integral ya harus kita potong-potong sesuai potongan fungsinya. Nah, ini tadi saya ini nggak share screen ya, jadi nggak kelihatan di gitu ya. Wah, masih share screen ya ini. Tadi kan tombolnya saya hilangi, mengeluarkan kan yang tadi apa escape oh ya. Ya betul. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita belum fase promptingnya itu. Mungkin dari saya masih kurang jelas Pak yang apa sih dari persamaan trigonometri Pak. Itu mungkin bisa menurut saya itu setengah minus setengah cos 4T itu kalau dari langkah saya sendiri itu nggak menemu sin kuadrat 2T Pak. Ya, itu Mungkin. dari rumus yang ini ya. Yang ini. Jadi kalau ini ininya 2T ya berarti sini menjadi 4T gitu ya. Jadi seperti rumus kesamaan trigonometri. Mahal banget.
Tapi kalau kopi langsung dicampur kan enggak. Kalau besar kasih error tambahnya. Iya. Tapi enggak. Oh enggak kalau itu. Kalau rasanya ini sudah beda. Jadi kayak buku kan masih kali-kalinya udah dari awal. Jadi itu bisa diambil dari ini ya, dari yang cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jadi rumus ini yang dibalik ya. Banyak. Kemungkinan saya pilih kemungkinan. Mau makan ini. Ini kopi kamu bikin ya? Iya. Ya, jadi dari rumus itu Ini sangat sedikit. Sedikit. kenapa muncul ini? Panas ya? Padahal nggak sama dikit ya? Nah, rumusnya tadi ada ini. Rumus. Tapi itu pasnya nggak pahit banget. Nah, ini dibalik ya. Jadinya kan kalau kapal api itu Jadi 2 itu dikurangi 2 cos dan dikurangi cos 2 alfa ya. Nah, jadi ini kan menjadi dan kuadrat alfa menjadi sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2 alfa ya. Ya, rumusnya dari situ ya. Bisa dimengerti? Ya, Pak. Ya, jadi Sudah cukup jelas, Pak. ya. Nanti dilanjut di LMS ya. Jadi untuk diskusinya saya rasa ini tinggal yang kalau yang ini ya pakai sifatnya shifting tadi ya. Jadi kalau Laplace dari cos 3T kan sama dengan apa nih S dibagi S kuadrat per 9 ya. Sehingga kalau Laplace dari E pangkat 2T cos 3T berarti apa? Digeser ya. Geser menjadi S min 2
dibagi S-2 kuadrat plus 9 ya. Yang itu nomor 7 ya. Jadi ini yang nomor 7. Nomor 8 ya sama saja ya. Jadi nomor 8 berarti Laplace dari sin T sin 2T ya. Itu kan sama dengan 2 dibagi S kuadrat per 4. Berarti Laplace dari E pangkat min T sin 2T. Nah ini digeser. Jadi 2 dibagi S-nya digeser menjadi S plus 1 ya. Kuadrat plus 4 ya. Ya karena E pangkat min T di situ ya. Kalau tadi kan E pangkat AT kan menjadi S min A ya. Kalau ini E pangkat min T berarti S min dari min 1 jadi S plus 1 ya. Nah, kemudian nanti ya tinggal yang 9, 10, 11, 12 ya. 9, 10, 11, 12. Ya, nanti boleh diposting di forum ya. Siapa yang mau posting silakan. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Dari tidak ada pertanyaan Bapak, terima kasih. Ya, oke. Kalau begitu nanti silahkan ya, ini kita tutup aja untuk hari ini. Nanti dilanjutkan di LMS. Kemudian untuk tugas individunya ini saya setting untuk deadline-nya ya. Berarti mulainya kan sekarang tanggal 5 sampai tanggal 12 ya. Ya, jadi sudah saya setting. Nanti silakan ya untuk dipenuhi ya, dikerjakannya sebelum tanggal 12. Jadi kan sekarang tanggal 5 ya. Minggu depan tanggal 12 ya. Oke, kita tutup untuk bulan hari ini. Terima kasih Bu Aula. Terima kasih juga Kita Bapak. lanjut. Ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi untuk tugas individunya silakan dikerjakan. Oke, selamat siang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya. Terima kasih, Bu.